Selamat datang di video pembelajaran kelas 2. Jangan lupa subscribe, share, dan like agar Miss dan Mister semakin semangat membuat video kreatif lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Anak-anak yang soleh dan solehah, mari belajar bersama Miss Nisa. Pada video ini, Miss Nisa akan menjelaskan materi kelas 2, tema 2, subtema 1, pembelajaran ke-5 dan ke-6. Materi yang akan kita bahas adalah mengenal aturan dan tata tertib, menemukan kosakata keragaman benda, manfaat aturan di rumah, dan menentukan gambar yang sesuai dengan kalimat perkalian. Mengelompokkan hal-hal yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan. Pada pertemuan sebelumnya, kalian telah membaca teks berjudul Peraturan di Rumah pada halaman 16 dan 17. Peraturan di rumah. Agar penghuni rumah merasa nyaman, semua anggota keluarga wajib menjaga kebersihan rumah. Selain itu, perlu diterapkan aturan-aturan untuk anggota keluarga agar tiap-tiap anggota keluarga disiplin dan teratur dalam melakukan berbagai kegiatan di rumah. Di setiap rumah mempunyai tata tertib dan aturan yang berbeda-beda. Semua itu disesuaikan dengan kebutuhan dan kesepakatan anggota keluarga. Sekarang, marilah kita mengelompokkan hal-hal yang boleh dilakukan dan hal-hal yang tidak boleh dilakukan ketika di rumah. Hal-hal yang boleh dilakukan ketika di rumah. Pertama, mengucapkan salam setiap akan pergi keluar rumah atau setiap pulang dari bepergian. Kedua, selalu memberitahu atau minta izin jika ingin pergi keluar rumah. Ketiga, menjaga kebersihan di sekitar rumah. Keempat, selalu membuang sampah pada tempatnya. Kelima, merapikan kembali sepatu yang telah digunakan. Selanjutnya, hal-hal yang tidak boleh dilakukan ketika di rumah. Pertama, tidak mengucapkan salam ketika pulang atau ketika ingin pergi keluar rumah. Kedua, tidak meminta izin jika ingin keluar rumah. Tiga, tidak menjaga kebersihan di sekitar rumah. Keempat, membuang sampah tidak pada tempatnya. 5. Tidak merapikan kembali sepatu atau mainan setelah digunakan. Itulah beberapa hal-hal yang boleh kalian lakukan dan hal-hal yang tidak boleh kalian lakukan ketika di rumah. Sekarang, marilah kita mempelajari manfaat tata tertib di rumah yang terdapat pada buku kalian di halaman 38 dan 39. Berikut ini adalah manfaat melaksanakan tata tertib dan aturan di rumah. Pertama, hidup tertib dapat membuat individu untuk membangun kedisiplinan dalam diri yang akan sangat berguna dalam kehidupan sehari-hari. Kedua, orang yang hidupnya tertib akan menjalankan tugas-tugasnya secara teratur dan rapi sehingga meningkatkan rasa tanggung jawab pribadi. Ketiga, manfaat selanjutnya dari hidup tertib yaitu menciptakan keteraturan dalam hidup agar segala sesuatu dapat berjalan dengan lancar. Keempat, orang yang hidup tertib sesuai dengan aturan akan membuat lingkungan sekitarnya merasa nyaman. 5. Salah satu manfaat lain dari hidup tertib adalah membuat hati menjadi lebih tenang dikarenakan ia melakukan segala sesuatunya dengan tertib. Keenam, orang yang sudah terbiasa hidup tertib di rumah tentu akan mempraktikannya dalam kehidupan bermasyarakat. Ketujuh, orang yang terbiasa dengan hidup tertib tidak perlu bergantung dengan orang lain dikarenakan ia terbiasa melakukan segala sesuatu dengan tertib secara mandiri. Dan kedelapan, siapa bilang hidup tertib tidak berpengaruh terhadap kejujuran?
Ternyata hidup tertib tentu saja dapat membantu melatih kejujuran pada setiap individu. Baiklah teman-teman, sekarang marilah kita menentukan gambar yang sesuai dengan kalimat perkaliannya. Kalian masih ingat kan, perkalian adalah penjumlahan berulang pada bilangan yang sama. Marilah kita tentukan gambar yang sesuai pada kalimat perkalian berikut ini. Rasti memiliki 5 bungkus permen. Tiap bungkus berisi 4 permen. Gambar manakah menurut kalian yang sesuai dengan kalimat perkaliannya? Benar sekali, 5 bungkus permen dan setiap satu bungkusnya berisi 4 permen. Jamal memiliki 4 kotak mobil-mobilan. Tiap kotak berisi 3 mobil-mobilan. Gambar manakah yang sesuai? Karena Jamal memiliki 4 kotak dan tiap kotak berisi 3, maka gambar yang sesuai adalah gambar yang kedua. Baiklah teman-teman, setelah kalian menentukan gambar yang sesuai dengan kalimat perkaliannya, sekarang marilah kita menentukan bentuk perkalian berdasarkan gambarnya. Cobalah kalian perhatikan 2 gambar berikut ini. Pada gambar tersebut terdapat 2 kotak yang masing-masing kotak terdapat 10 buah jeruk. Maka bentuk perkaliannya adalah 2 kotak dikali masing-masing kotak berisi 10 jeruk. Jadi 2 dikali 10 sama dengan 20. Tahukah kalian bahwa cara berhitung perkalian bersifat komutatif? Jadi, pertukaran tempat urutan bilangan pada operasi perkalian akan menentukan hasil yang sama. Pertukaran tempat pada operasi hitung disebut dengan sifat komutatif. Contohnya, 2 dikali 10 sama dengan 20, 10 dikali 2 sama dengan 20. Cobalah kalian tentukan bentuk perkalian pada gambar berikut ini. Terdapat 3 kotak apel, masing-masing kotak berisi 5 buah apel. Bagaimanakah bentuk perkaliannya? Terdapat 3 kotak, masing-masing kotak terdapat 5 buah apel. Maka bentuk perkaliannya adalah 3 dikali 5 sama dengan 15. Atau 5 dikali 3 sama dengan 15. Miss Nisa ucapkan terima kasih kalian telah menyaksikan video pembelajaran ini. Semoga ilmu yang kalian dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.